Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan Git spesifik untuk buat WhatsApp yang bisa kalian coba, dan nanti ada beberapa perintah dari Linux yang bisa kalian coba juga. Oke, di videonya nanti mungkin ada time step yang bisa kalian klik, jadi kalian nggak perlu pusing-pusing lagi, dan ada judulnya juga. Ya, kita lanjut masuk ke dalam tutorial. Yang pertama, kalian harus punya servernya dulu. Kalian bisa pakai server dedicated kayak saya ini. Nah, pakai server dedicated kayak saya atau yang pakai panel, itu ada beberapa panel yang nggak bisa akses perintah kayak gini, jadi disesuaikan aja dia via GUI. Kalau yang bisa ikuti aja. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke dalam direktorinya dulu. Nah, setelah masuk direktori, kalian yang utama sih harusnya kalian punya gitnya dulu dalam server, yang bisa dicek di git minvi. Kalau nggak ada, diinstal dulu aja. Kalau misal sudah ada, kalian bisa langsung ke dalam website repositorinya. Nah, di sini di dalam alamat URL kalian bisa copy. Untuk yang pakai panel non ini harusnya ke kode download zip kayak gitu ya harusnya ya. Oke, kalau udah di git clone paste. Nah, seperti ini, enter. Nah, udah selesai. Kalian bisa masuk ke dalam direktorinya. Gimana caranya? Di sini kan ada slash betaboost md2, angka teks belakang ini pasti mewakilin dari nama foldernya. Kalau bisa kalian cek di sini, admin lh. Nah, di sini ada betaboost md2, berbesar lagi, betaboost md2 sama seperti yang di sini. Oke, terus saya cd sip. Nah, di sini udah lengkap semua. Ada ini Git Pro karena masih nge-branching dari yang utama dari sini. Nah, gimana cara misalnya kita mau upload ke repository kita? Caranya bisa, kalian bisa masuk ke dalam repository kalian, file, repository, new. Saya bakal buat baru di sini namanya Metabots min dana. Oke, deskripsi nggak usah, create repository. Nah, kalau sudah kalian masuk ke server yang tadi ini kan masih nge-head, bahasanya tuh kayak masih utamanya tuh dari yang repository yang beta bot sebelumnya. Kalian bisa rm min rf min git git. Nah, dia bakal ngapus file tersembunyi dari git itu. Kalau bisa kalian penasaran dari mana teks, dari mana filenya, sini la, dia bakal nampilin semua yang kredensial. Nah, ini git rm rf git. Oke, kalau udah kalian bisa, misalnya kalian bisa git remote origin juga. Kan udah nggak ada nih git remove, git remove origin fatal. Oke, kalau udah nggak ada nggak apa, karena udah dihapus di git ini, clear. Oke, habis itu kalian bisa jadi git init. Nah, dia bakal jalanin bikin file baru di sini git. Nah, gitnya karena masih kosong, dia nggak punya kemana-mana, dia bakal bakal menggunakan branch master. Nah, master nanti kalian misalkan edit. Habis ini git add, ikutin aja di sini git commit misalnya, git commit first commit nggak apa-apa, kalian bisa ganti. Nah, semuanya udah dibikin. Git branch, nah ini branching nanti. Branch utamanya kalian mau apa di sini kan, beberapa orang ada yang bilang master, main, pro, dan lain-lain. Di sini saya bakal pakai yang beda aja, main aja utama. Kayak dia bakal berubah langsung ke main. Habis itu git remote, bakal bakal ngeremote ke yang di sini sekarang. Habis itu kita git push.
Nah, kalau kalian misalnya ngubah di sini dari ini kan main, berarti di sini kalian harus main juga. Kalau misalnya kalian di sininya master, di sini master, di sini pro, di sini pro. Jadi ikutin aja. Kalau sudah, enter. Di sini minta username. Saya bakal buka dulu. Kalau kalian misalnya minta kayak gini, harusnya di token dari GitHub-nya kalau misalnya ada. Kalau nggak ada langsung bisa. Nah, ini bakal nge-push, kita refresh. Nah, sudah. Jadi kalian udah bikin brand sendiri dengan ya ngehead dari sini. Oke, seperti itu dulu untuk cara kita ngepull ngeclone kemudian hapus file gitnya kemudian push ke repository kita sendiri. Oke, langkah selanjutnya setelah kalian bisa push ini kita bakal coba jalankan botnya dulu. Di sini kita install dulu paket dari botnya. Nah, kebetulan saya udah punya bot yang lagi running. Kita bakal coba running di sini aja. Nah, di sini ini botnya karena sessionnya sudah ada. Oh, sessionnya mati tadi. Kita coba restart dulu deh. Oke. Nah, dia udah respon. Ini ada, tapi servernya masih di sini. Kebetulan session datanya saya sudah ada. Nah, ini dia sessionnya. Kita bakal coba copy session ini ke dalam sini. Ini udah selesai di install, ada semua. Nah, sip. Kita coba install. Saya bakal matikan dulu buat dia. Stop. Sip. Jadi stop. Sekarang kita bakal copy dari yang Mac saya ke dalam server Fedora ini. Perintahnya itu agak panjang, nanti saya bakal copy ke deskripsi. scp -r session, tapi dia itu taruhnya di slash download, folder download tadi. Nah, terus nama usernya itu ketik aja Uami. Nah, dan aku Fedora, add IP-nya itu pakai IPA. Nah, itu 92.168. Foldernya di mana? Itu tadi ada di PWD. Nah, ini home ya. Copy aja. Nah, ini kode seperti ini. Enter aja. Nah, password dari server saya ini. Sip. Dia bakal copy semuanya. Dia bisa tunggu dulu karena season agak banyak. Jadi bisa ditunggu aja. Oke. Nah, sudah dikirim semua. Kalian bisa cek di. Nah, di sini ada folder session. Ya, sudah di copy, kemudian saya bakal copy config karena confignya masih kosongan, default config dan env ya harusnya. Bakal scp lagi, scp min r. Nah, ini ganti, saya itu bukan di folder sini, ini .env di dokumen, ganti pakai v buat verbose. Nah, udah exit null styles lagi, habis itu config.js. Sip, sudah. Kita bisa cek di sini ls-min telah. Ditutup aja. Kita fokus ke terminal si Fedoranya. Nah, env udah ada, config juga udah ada. Config yang baru harusnya. Nah, ini config baru. Yang juga ada. Sip. Kita coba bisa jalankan pakai npm start. Sip. Kita coba tes code-nya. Nah,
udah jalan. Coba tes di sini. Nggak nampil ya, sebentar kita cek dulu. Nah sip, ya udah nampil. Kita coba server buat ngecek. Nah bisa dilihat ya, di sini pakai Linux ya, bener ya, sama. Kalau misalnya dicek sini aja, nah sama, dan cara sama, berarti kita berhasil cloning dari repository kita, dari repository betabots, kemudian dipush ke repository kita sendiri. Oke, di sini bakal saya bikin koneksi baru aja untuk ngecek. Dan di sini runningnya pakai PM2, ada PM2 guys, Mincu. Oh ada. Oke, berarti pakai PM2 boleh. PM2, oh, PM2 start, npm start, npm start, min name, uh, beta test aja, m2 log. Sip, kita coba tes lagi asalnya. Sip, dipakai demon. Nah sekarang kita bakal coba nge-coding si botnya. Nah langkah sebelum kita nyoba otak-atik branch dan lain-lain, di sini ini kan server, anggap aja ini server yang ada, kemudian yang udah aktif, kita kemudian masuk ke terminal kita yang biasa kita pakai buat coding, entah laptop kalian, laptop, intinya laptop mandiri, laptop sendiri. Nah laptopnya ini ada di sini, saya bakal coba cloning dari GitHub yang tadi kita buat, ini Betabots Dana, copy paste di, misalnya saya di download aja, di nggak apa, si di download, salah, sama kayak yang sebelumnya tadi di server, kalian tinggal git clone. Nah arahinnya ke repository kalian sendiri yang udah kalian buat, jangan ke betabots. Nah sip, selesai. Kalian bisa copy ini dulu, saya bakal clear biar bersih, cd, nah sama kayak gini. Nah kita bakal coba kode di sini aja, tiara scriptnya jadi. Sip, nah kita pakai neovim aja biar gampang. Di sini branchnya main sama. Nah jadi gimana, pertama, kalau kalian misalnya nggak punya eh brand sendiri, kayak misalnya sini kan ada main, kalau di beta bots itu, kalau kalian cek di bagian branchnya, ini ada banyak, ada lastes, ada testing, ada Dana. Nah ini dia ngebedain, kalau misalnya kita punya source code sendiri bisa lempar ke sini, tapi yang utama tuh di sini yang rilisnya gitu. Nah kalau kalian di sini, kalian cek di sini cuma ada main. Gimana cara nambahnya? Cukup super simple, kalian ketik git check out min b, apa misalnya kita ketik develop. Nah dia bakal bikin branch baru nama develop yang di head dari main. Nah di sini bakal ngubah langsung ke develop. Oke, kita bakal coba satu fitur aja, misalnya kita say
kan masih say, kita bakal tambah, kita ganti aja deh, kita ganti di plugin dia tuh nama fiturnya say ya. Nah kayak kita seperti ini aja, tool say nah tool say ini, nah di sini say kan dia kan sebelumnya command handlernya itu say, kita coba di sini ganti ke katakan, katakan ya, katakan di sini ganti ke katakan. Oke, kita save dulu. Mana? Sip, udah di save, close. Kita coba cek di sini di status, buat ngecek status dari apa yang diedit. Nah di sini bakal kelihatan plugin tool say. Nah kalau misalnya kalian udah merasa udah mau di push cukup simple, git add titik ini ngwakilin semuanya. Kalau misalnya kalian mau salah satu aja bisa git add. Nah seperti ini bakal salah satu aja kalau misalnya ada banyak. Habis itu git commit min m, perubahan di say. Sip. Kalau sudah di git push origin, origin ini buat arahnya kemana yang bakal kita push, karena kita develop berarti di develop. Sip, sudah. Kita bisa ke Safari lagi. Di sini bakal muncul pull request. Kenapa pull request? Karena kan kita minta nge-pull dari develop ke fitur main. Kalau kalian bisa refresh, di sini bakal ada develop. Nah, cara misalnya ke merge-nya gimana? Nge merge itu berarti nyatuin table dari table develop ke main, itu bisa kalian buka compare dan pull request. Nah, di sini bakal kelihatan namanya kode review. Kode review, jadi di review kode mana yang diganti dan ditambah. Di sini kan ada say nih, yang merah dihapus, yang hijau ditambahkan. Misalkan kan tadi kita ubah kata say menjadi katakan, kita bisa create, atau kalian mau komen dulu ubah title boleh, kita create pull request, kemudian di merge pull request. Kalau misalnya udah merasa yakin gak ada konflik, kita bisa merge pull request, confirm merge, dan kita sudah push ke dan merge ke branch main. Sekarang ke bagian servernya. Gimana cara ngupdate nya? Di sini kalian bisa ketik git branch dulu untuk cek, misalkan branch main, ketik titik dua key, kemudian kita git pull origin main, di pull, kita tarik kodenya. Nah di sini bisa kelihatan plugin tool say.js 6, ada 6 perubahan di sana. Kita coba ketik say lagi di sini, harusnya dia nggak bakal bisa karena sudah diganti. Kita pakai katakan, katakan kak. Nah dia bakal ngubah, jadi otomatis kalian nggak perlu ngubah manual atau pakai pinta SF. Jadi kalau misalnya cara manual kan seperti ini, nggak terlalu bagus. Kalau bisa kalian lihat misalnya untuk tool say seperti ini berarti. Hmm, nah ini kan kalian copy paste, habis itu kalian di sini SF plugin terus min say. Ini bisa juga cuma nggak terlalu bagus untuk saya. Untuk satu fitur aja masih oke, tapi kalau misal update bareng kayak gitu nggak mungkin enak dilihat. Contoh kita bakal update yang global banyak di sini. Nah di update global banyak ini caranya gimana? Kita bakal coba masih komentar aja, masih komentar di tool subdo. Misalnya contoh-contoh aja, kita asal tes berapa, 5 file juga udah oke buat ngeliat kalau misalnya kita ngupdate banyak. Tes
Nah, dia kan kuning tuh bakal, arti kuning itu berarti ada yang diganti di sana. Kalau kalian pakai VS Code harusnya bakal kelihatan. Tes ini. Gue. Hmm, tes 4. Sip, ini udah 5. Kita bisa cek lagi di terminal laptop kita. Gitu. Status. Nah, sama. Kalau kalian pakai Neofilm tadi ikutin saya. Sama juga QA, Git, status. Sama. Ini diganti apa aja. Nah, kalau tadi saya kasih tutorial sebelumnya itu git add, ya sebelumnya kan kita plugin toolsnya doang. Kalau misalnya git add titik, ini bakal semuanya. Kita coba salah satu aja dulu. Kita bakal coba ngupdate plugin tools to figure. Berarti cuma gini aja, plugin tools to figure. Kita kalau ketik status, to figure-nya bakal to figure-nya bakal hilang, harusnya nggak ada, karena dia yang di add cuma to figure. Kalian bisa cek git restore, yang di commit cuma git to figure. Kalau kita git add titik, semuanya kita cek status lagi, dia hijau semua karena yang semuanya di commit. Itu terus git commit, ketika perubahan besar gitu. Kita git push origin develop. Nice. Terus kita ke yang ini dulu. Di sini kita bakal merge dulu. Kita ke main. Kalau misalnya nggak muncul yang pop up, pop up button untuk mas tadi, kan bisa ke main, ke branch ini, ke develop, pindah. Di sini bakal muncul this brand, is one commit ahead of one commit behind the main. Kalian bisa open pull request, sama seperti sebelumnya. Kalian bisa komentar, terus cek kodenya, kode review, create pull request, merge pull request, commit, merge. Dah selesai. Kita masuk ke dalam yang servernya. Di server saat kita git pull origin main. Sip. Kita bisa tes di sini ada berapa tools yang diganti. Bisa kita coba ya, nano plugin tool, di paling bawah harusnya ada si ini ya, directory plugin doesn't exist. Oh, udah di plugin tuh, maaf. Nah, di sini kan tes fitur tadi yang kita tambah sudah di input ke dalam kode yang ada di server. Berapa? Nah, seperti itu caranya. Oke, itu aja untuk tutorial saya kali ini untuk cara make GitHub, kemudian kita bikin repository sendiri, update foldernya, dan cloning dan lain-lain. Jika ada yang ingin ditanyakan atau sesuatu, kalian bisa chat di kolom komentar. Untuk semua perintahnya bakal saya copy di deskripsi. Sekian, terima kasih. Bye bye.